Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas materi minggu ini, yaitu tentang encapsulation. Namun kita akan coba bahas dulu materi di minggu sebelumnya ya, supaya bisa nyambung ke materi yang sekarang. Oke, jadi IDE atau text editor yang bisa kita gunakan untuk pemrograman berorientasi objek itu bisa bebas ya. Anda bisa menggunakan text editor kayak Notepad++, bisa menggunakan yang benar-benar konsol kayak Vim ya, atau yang jauh lebih canggih yaitu misalkan VS Code atau NetBeans atau IntelliJ di IDEA ya. Bebas ya. Namun kelihatannya ketika akan membuat project yang lebih banyak file ya, itu rasanya sih kita akan butuh IDE yang lebih mudah ya. Yang disarankan sesuai dengan praktikum di lab ya, itu kita menggunakan NetBeans ya. Kemarin saya coba gonta-ganti menggunakan VS Code ya, terus juga pakai IntelliJ. Nanti saya coba pakai NetBeans ya, karena ketika membuat program menggunakan NetBeans itu kita tidak ribet dengan perintilan-perintilan ya, membuat project gitu ya. Nah, kalau pakai VS Code ini ribet dengan perintilannya ya, karena kita membuat objek itu ada file-file yang saling berhubungan ya dalam satu package yang berbeda gitu. Nah, oke, saya akan coba bahas dulu bedanya paradigma OOP dengan yang tidak OOP ya. Mungkin langsung aja kita menggunakan paradigma OOP untuk satu kasus ya, menghitung misalkan luas sama keliling lingkaran gitu ya. Gimana sih caranya ya? Jadi itu bisa dijawab dengan menggunakan satu kelas saja ya, atau bisa dua kelas ya, atau ya yang unik sih saya baru menemukan jadi ada dua kelas di dalam atau ada ada dua kelas dalam satu kelas gitu ya. Ya kita cobalah satu-satu ya. Ini coba kasusnya kita akan menghitung luas dan keliling lingkaran ya. Kita membuat satu kita membuat satu file ya. Jadi di Java ini uniknya kalau kita membuat kelas harus menggunakan nama file yang sama dengan kelasnya ya. Dengan konvensi ketika membuat kelas itu harus kapital huruf pertamanya ya. Jadi ini lingkaran.java ini maksudnya nanti kelas Java ya. Nah, jadi dapat kita ya satu kelas ya. Kalau misalkan kita tidak membutuhkan kelas lain ya, kita membuat kelas itu ya dengan keyword kelas gitu aja sih ya. Nah gini, ini udah jadi deh sebuah kelas ya. Kalau dengan object oriented programming paradigma ya, paradigma ini kita harus membuat atribut dulu kan ya. Atributnya kalau kita lihat yang namanya lingkaran ya, untuk menghitung luas dan kelilingnya kita hanya butuh atribut radius ya, untuk mendeklarasikan atribut atau variabel radius dalam bahasa Java sama seperti C++, kita buat dulu tipe datanya ya. Misalkan saya tipe datanya double ya. Double itu bilangan real yang tingkat presisinya lebih tinggi dari float ya. Jadi saya gunakan ini double ya. Terus tipe datanya nama variabelnya radius ya.
kita sudah punya variabel radius ya bertipe double atau bilangan real. Nah, ini saya tidak menuliskan modifier akses pada kelas ya. Di sini kalau saya tulis public gitu ya. Ini artinya si kelas lingkaran ini dapat diakses di dalam kelas, di luar kelas, atau pokoknya di kelas lain yang beda paket, beda package gitu ya. Boleh saya bilang kalau yang disebut public itu kelas tersebut, nah ini jadi sudah ngobrol ke materi yang sekarang ya. Kelas tersebut ditaruh di luar rumah. Sama seperti mobil yang diparkir di luar pagar kita ya. Itu statusnya public, artinya orang lain setidaknya bisa megang gitu ya. Ya kalau dia jahat bisa membuka mobil kita ya dan bisa ngambil gitu ya. Orang di statusnya public gitu ya. Toilet umum, nah gitu ya. Toilet umum juga gitu ya, statusnya publik umum bisa digunakan oleh siapapun gitu ya. Atau apalagi ya yang sifat umum. Angkot, kendaraan transportasi publik ya, itu juga sama ya, bisa digunakan oleh siapapun gitu. Nah itu ya. Tapi sementara kita tidak berhubungan dengan kelas lain, hanya dalam satu kelas ini saja, jadi cukup dengan kelas lingkaran ini sudah berhasil membuat sebuah kelas ya. Dan sebuah kelas itu nanti tadi saya bilang butuh atribut. Dalam atribut ini juga kita bisa membuat modifier akses. Untuk sementara kita tidak perlu ya. Nah, atribut selain radius untuk lingkaran, kita akan bisa yang tadi terkait luas dan keliling ya. Bisa kita bikin luas ya. Terus juga double, ini keliling. Ini ya. Ini dari hal kecil dulu ya. Nah, ini sudah berhasil membuat atribut ya. Dan yang kedua, kita harus membuat metode ya. Metode itu nanti ada yang disebut dengan konstruktor. Konstruktor itu satu metode yang digunakan dalam proses instansiasi objek ya. Instansiasi kelas atau pembuatan objek gitu. Dengan memberi nilai awal untuk atribut kelasnya ya. Nanti yang ini tuh bisa kita isi ya gitu. Jadi boleh saya bilang ini ada maaf jaringannya kadang-kadang suka terganggu. Konstruktor ya. Ini pakai bahasa Indonesia, sebetulnya pakai C kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, kalau kita tidak membuat metode konstruktor secara default, kelas ini sebetulnya sudah dibuat konstruktor. Yang kayak gimana konstruktornya? Begini nih konstruktornya. Nah, lingkaran ini merah karena L-nya kecil tadi. Nah, ini konstruktor default yang diciptakan oleh compiler ya atau bahasa pemrograman Java-nya ya. Jadi ini kalau kita tuliskan begini sebetulnya nggak bermanfaat karena sebetulnya sudah dibuat oleh si programnya ya. Jadi kita tidak bikin dulu kok metode konstruktornya ya, kita kosongin dulu. Metode yang lainnya adalah biasanya butuh setter dan getter ya. Ini setter dan getter ini sebenarnya terkait konsep kita yang sekarang enkapsulasi ya. Jadi nanti kita jelaskan coba ya. Yang disebut setter itu kita bagi dua aja sih sebetulnya ini. Nah, yang disebut setter itu memberi nilai pada radius pada atribut kelas ya, atribut objek nanti saat objek diciptakan gitu ya. Jadi dia seperti sebuah prosedur ya. Tidak menghasilkan nilai tapi mengisi itu. Nah, karena prosedur ingat di dalam pemrograman C++ ya.
prosedur itu dimulai dengan keyword point ya. Terus ini set radius. Nah, gitu set radius. Nah, kan akan memberi nilai berarti kita harus ada parameter di dalamnya ya. Jadi contohnya kita akan isi nilai untuk radius karena kita tahu radius itu tipe datanya double, bilang real, kita tulis radius, variable, dan kita isi R misalkan ya, saya kasih contoh R. Kalau ada yang langsung yang nggak jelas langsung ditanyakan aja ya, silakan aja panggil saja nama saya Pak, dan dijelaskan gitu ya. Double R ya, ini maksudnya R itu saya singkat radius ya, dan ini kita bisa tulis radius sama dengan R, begitu tuh. Artinya apa? Kalau nanti si ini diisi sebuah bilangan 30,5 gitu ya, itu akan dimasukkan sebagai R. Dan R ini akan dimasukkan ke dalam radius. Radius ini yang mana? Yang ini nih, yang atas. Namun kadang-kadang kan orang lebih suka lebih lengkap ya. Nah, kita lihat ya. Saya nama parameternya pengennya radius. Nah, ini si radius ini nanti akan diisikan ke sini. Nah, ini namanya sama. Nah, gitu ya. Solusinya bagaimana? Jadi ini tuh objeknya adalah ini nih. Gitu ya. Nah, kita akan menggunakan keyword this. Kalau satu variabel ya, satu variabel ini sebenarnya lokal ya. Nggak, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Nih. Nah, gini ya. Ini kan R-nya variabel lokal ya, lokal. Ini si variabel ini lokal juga, cuman kan tidak dideklarasikan di dalam lingkup ini. Maka si program nanti nyari keluar lingkup ini. Oh, ada di luar. Oh iya. Jadi nah, kalau saya bikin ininya radius, ya ini lokal ya. Nah, ini lokal. Nah, ketika ada dua yang gini radius-radius, yang ini tuh sebetulnya jadi lokal ya. Jadi yang ini nih. Di situ programnya jadi bingung. Karena itu, supaya tidak bingung, kasih keyword this ya. Kayak gitu ya. Mungkin ada yang bertanya apa sih this itu? Benda apa sih? Nah, itu penjelasannya ya. Jadi this itu adalah satu keyword ya untuk menyatakan bahwa para variabel yang dibuat di lingkup lokal itu adalah merujuk kepada ini, kepada lingkup kelas ini atau instan variabel nanti ini ya. Kayak gitu. Itu setter ya. Luas sama keliling apakah perlu setter? Kita tidak perlu ya, karena justru itu nanti akan kita cari ya. Kecuali kita sebetulnya pengen ngisi sendiri gitu, boleh aja sih ya. Cuman biasanya radius diketahui, nanti luas dan kelilingnya dihitung begitu ya. Nah, pasangan untuk setter itu adalah getter, sehingga untuk radius ya, itu kita butuh get radius. Keywordnya bukan point, karena ini kalau getter itu satu metode yang mirip dengan fungsi ya. Ketika kita ambil, dia mengeluarkan nilai. Nah, olehnya itu kita lihat tipe data nilainya apa, double ya. Double, yang ini double. Terus ini get radius ya. Jadi ini harus ada return, dan ini boleh dengan cukup radius ya. Orang ngerti bahwa radius ini sama dengan yang ini, tapi kalau pakai this radius juga boleh ya. Lebih jelas bahwa ketika metode ini dipanggil, maka yang akan di-return-kan itu adalah nilai yang ada di atribut ini ya, gitu. Nah, oke, ini jadi setter dan getter untuk radius sudah beres ya. Adapun untuk luas dan keliling, ini sebetulnya
Kita tidak perlu setter dan getter ya, cukup barulah ya. Namanya mungkin ya, metodenya ya metode lain, namanya misal ya hitung luas gitu ya. Nah gitu, ini return sesuatu nanti ya diisi, terus yang satu lagi double get luas ya, hitung keliling. Ini sama juga return ya kita isi. Nah untuk luas lingkaran kan PR kuadrat ya. Kalau saja kita tidak mau repot menuliskan 314 dan mau ketelitiannya tinggi, kita bisa memanggil fungsi mat ya. Kelas mat, terus kemudian pi. Nah, ini mat.pi ini 3,14159 terus ya ke sana. Jadi pi kali radius kuadrat ya. Bisa pakai dis radius kali dis radius. Atau kalau mau memanggil fungsi objek mat juga bisa ya. Kita menggunakan pow itu kayak digoleng ya. Pow kuadrat pangkat 2 gitu ya. Di sini ditulis 2, di sini yang mau dipangkatinnya. Nah, pertanyaan kira-kira diisi apa nih? Di sebelah sininya nih. Silakan, ada yang bisa bantu saya? Kalau diisi get radius gitu bisa nggak, Pak? Bisa sih. Betul ya. Tunggu sebentar. Bisa ya. Get radius bisa. Betul ya. Selain get radius, kira-kira ada nggak? Langsung Kalau dis radius kayaknya. iya betul ya. Perlu diketahui kalau yang get radius itu biasanya digunakan nanti di luar kelas ya. Kalau di dalam kelas yang sama ini kita pakai udah aja sih dis.radius ya. Iya, Pak. Itu lebih. Jadi tadi tidak salah ya, cuman terlalu mewah. Terlalu mewah kenapa? Karena ini nanti saya ceritain bahwa setter dan getter itu sebetulnya satu metode yang kita buat agar bisa berkomunikasi dengan kelas luar gitu ya. Ini sengaja gitu. Ini juga sebetulnya supaya bisa dipakai untuk kelas luar gitu. Nah, tapi kalau tadi mau mengisi radius aja sih udah aja dis.radius ya. Itu lebih simpel. Dengan cara yang sama berarti untuk menghitung keliling kira-kira ada yang bisa menebak rumusnya di sini? Keliling lingkaran ya maksudnya. Rumusnya 2 PR ya. Jadi gimana? 2 dikali mat pi dikali dis radius, Pak. Kali Mat pi kali apa tuh? dikali dis radius. Ya, sip ya. Oke. Nah, oke ya. Jadi kita sudah secara lengkap kita sudah bisa sudah berhasil membuat sebuah kelas ya gitu. Nah, kelas-kelas ini di bagian kelasnya kita tidak membuat modifier ini ya, akses ya. Kalau dikosongin gini berarti ini masuknya ke arah sambil ini default namanya ya. Default kalau dikosongin gini. Nah, kita lihat default itu ini kan bisa diakses di kelas yang sama, bisa diakses di paket yang sama ya. Default. Nah, coba sekarang
kita akan membuat satu metode. Ini biar kita tahu ya, metode main. Bisa kita buat di sini nih metode mainnya ya. Static void main yang gini ya. Ini nggak pakai public nih sama saya ya. Terus di sininya satu, maaf nih kok bolak-balik ini, string, dan ini args. Jadi satu metode utama untuk menjalankan program ini ya. Saya masukkan aja ke dalam sini ya. Nah, oke. Kita akan latihan membuat kelas ya. Membuat kelas. Jadi ada kelas lingkaran nih. Cara membuat kelasnya itu kita menggunakan ini dulu ya. Lingkaran. Itu nama kelasnya kita buat. Terus misalkan ini nama objeknya saya bikin link ya. Nah, itu sih sebenarnya udah jadi ya. Tapi belum disuruh nunjuk sih ya. Jadi ada dua caranya. Yang cara pertama gini aja ya, lingkaran link, terus kasih new, keyword new, terus nih. Nah, deh. Ini satu assignment ya, assignment. Jadi ada nama objek, ada nama ini yang lingkaran itu nama kelasnya ya, sama dengan new untuk pembuatan objek atau instansiasi dari itu ya. Terus kemudian ini lingkaran kurung ini, nah ini namanya konstruktor ya. Yang saat ini kalau kita lihat tidak ada konstruktornya gitulah. Yang tadi saya bilang sebetulnya itu sudah dibuat secara tidak kita lihat gitu ya. Gitu. Dan ingat ya, yang namanya konstruktor itu satu tujuannya ya, itu sebenarnya buat membuat objek sih gitu ya. Cuman bisa kita gunakan untuk mengisi nilai-nilai, menginisiasi nilai-nilai atribut gitu ya. Nah, sementara kita tidak isi dulu ya. Nah, bagaimana cara ngisinya? Jadi menggunakan setter dan getter itu sih ya. Biarpun kalau di sini ini bisa rada-rada brutal. Aduh, brutal. Rada brutal nih. Link dot radius ini sama dengan misalkan 10,0. Ini pengisian langsung nilai ya. Jadi link ini nama objeknya dot. Nah, di dalam Java itu ya. Jadi kita atribut sama metode diaksesnya menggunakan dot ya. Jadi kayak tipe bentukan ya. Yang pernah kita pelajari di mata kuliah itu ya, Alpro, dan juga di mata kuliah struktur data mungkin ya. Jadi dot radius. Tandanya bukan atribut, bukan metode, adalah tidak ada kurung buka kurung tutup gitu aja ya. Kalau ada kurung buka kurung tutup berarti itu metode ya. Link dot radius ya. Itu oke. Saya bilang ini cara terlarang. Cara terlarang dalam konsep OOP. Karena atributnya langsung diakses dari langsung kayak gini. Oh, ini sebetulnya dalam kelas sendiri sih ya. Cuma nanti kan ini bisa kita ambil taruh di file main.java gitu ya. Jadi artinya di luar kelas. Dan ini berarti mengakses radius dari luar kelas. Ini cara terlarang ya sebentar. Oke. Saya mau bikin satu lagi ya. Ini tadi linknya link 01 deh. Yang ini link 02. Oke, jadi yang namanya objek atau instance dari kelas itu bisa kita ciptakan sebanyak-banyaknya. Ya, ingat konsep dari kelas itu adalah
portofolio atau blueprint untuk membuat objek ya. Jadi lingkarannya sudah kita buat, ini bisa sebanyak-banyaknya kita buat ya. Ini link 01 maksudnya lingkaran pertama, ini link 02 ya. Jadi kita bisa buat ya. Nah ini tadi satu. Ini cara terlarang ya. Cara yang benar link 02 kita panggil setternya. Di sini ada setternya enggak? Nah, ini 10. Ini cara yang legal ya. Benar nih, yang tadi tidak boleh, ini boleh ya. Terus kemudian menghitung luas ya. Nah, ini kita panggil cetak ya. System.out.println aja ya. Terus ini saya mau mencetak luasnya ya. Tapi kan luas belum ada nilainya. Oleh karena itu saya panggil hitung luas. Jadi suruh ngitung, kalau sudah ketemu suruh cetak gitu ya. Ini yang 02-nya. Tuh. Terus sekarang saya akan copy buat yang kelilingnya. Ini juga keliling. Oke. Yang ini saya kasih tanda legal. Boleh. Ini juga legal. Ini legal. Pokoknya yang 4 ini legal ya. Nah, kalau saya save, ini sebetulnya sudah beres ya. Ini kan 10,0, 10,0 ya. Coba kita running di terminalnya. Ini Japach, nama ininya lingkaran .japa. Saya save dulu. Japach lingkaran .japa. Ini kalau kelasnya banyak bisa kita compile di sini banyak ya. Lingkaran .japa misalkan persegi .japa itu bisa kita compile langsung ya. Terus kalau sudah beres karena satu ya ini lingkarannya ya udah ini terus diklik enter udah dapat file kelasnya ya. Nah, jadi dalam pemrograman bahasa Java ini beda dengan bahasa C++ atau bahasa C ya. Jadi Japach itu C-nya compiler ya. Jadi ini di compile ya. Saya klik aja ya. Nah, di compile coba kita lihat. Ada dot class ya. Nah, si dot class ini bytecode ya. Jadi satu file bukan file exe sih ya. Tapi file itu kalau saya pindahkan ke mesin lain, kan ini mesin Mac ya. Komputer saya mesin Mac. Terus kemudian juga mungkin ada mesin Windows ya atau Linux gitu ya. Atau mungkin ada sistem operasi yang lain. File itu yang tadi kalau saya pindahkan, kemudian saya run, cara ngerunnya gini, Java lingkaran, gitu ya. Kalau saya pindahkan, asalkan si mesinnya menginstal JRE ya. Jadi tadi Japach itu sama JRE atau seri compiler sama JRE. Di dalam JRE ada namanya JVM ya. Aduh, maaf nih ya, kalau saya berhenti bicara, koneksinya rada terputus. Jadi saya ulangi, kalau untuk ngerannya pakai Java ya, asalkan punya JRE, di dalam JRE itu ada JVM ya, JVM itu Java Virtual Machine ya, ini bisa ya. Kita run, ada yang salah ya. Itu katanya harus pakai public ya.
Coba ya. Oke, saya save coba ya. Nah, ini harus ada publiknya ternyata ya. Ini hasilnya ya. 314, ini 62 gitu. Oke. Nah, ini kita buat satu file saja karena bukan project yang besar ya ini. Project sederhana saja kan ini. Bukan project gitu. Ini problem komputasi yang tidak butuh file lainnya. Nah, oke. Kita lihat di sini ya. Kalau misalkan ini kan tadi default ya. Kalau saya kasih private bisa nggak ya? Sambil ya, ini campur aduk nih sebetulnya materinya ya. Sudah masuk ke enkapsulasi juga sih ya. Ketika di private, lihat di sini bisa diakses di subclass. Coba lihat. Nggak masalah kan? Karena ini si link 01 sama si link 02 dibuatnya di kelas lingkaran ya. Jadi ini kalau saya run lagi kayak tadi, nggak akan ada masalah. Coba saya clear dulu ya. Compile dulu. Nah, kan sama ya. Jadi tidak ada masalah gitu. Karena pembuatan kelasnya ini dan juga pemanggilannya ada di di private. Jadi tadi itu yang default itu same class dan same package ya. Oh, sekarang di private ya. Private harus di same class ya. Coba kita lihat yang private ada di kelas, dipanggil di kelas lain ya. Ini saya cut ya. Saya cut. Terus saya bikin kelas baru namanya main ya, main.java. Aduh, kenapa? Nah, perhatikan, karena di private ya, untuk radius luas keliling di private, perhatikan di sini, radiusnya di sini nggak bisa diakses di luar kelas. Jadi harus di kelas yang sama ya. Makanya ini jadinya error ya. Coba kita run. Ini bisa disambungin pakai gini nih. Java lingkaran. Nah, dia error ya. Ini nih errornya ya. Jadi harus pakai set radius yang public ya. Saya kasih 10,5 aja. Clear. Ada yang error masih. Oh, ini ada mainnya. Nah ya, sekarang udah bener ya. Jadi saya panggil Java lingkaran.java, main Java. Oke, jadi bisa yang tadi ini yang private itu hanya di kelas yang sama ya, gitu. Tapi yang yang tunggu sebentar ya. Hitung luas tapi bisa ya ini. Oh, tunggu ya sebentar. Paket yang sama. Oh ya, ini default ya. Default bisa dalam paket yang sama ya. Yang satu paket yang sama. Ini kalau saya private
Nah, ini nggak bisa ya, set radius gitu. Apalagi kalau pakai public ya. Kalau dikasih public udah serta-merta dia bisa di luar kelas atau kelas di luar kelas beda pakai juga udah. Nah, udah deh. Ini udah aman. Aman gitu ya. Nah, jadi saya coba jelaskan barusan sambil ini ya. Jadi ada pencobaan modifier FryPath default untuk atribut dan metode ya. Oke, sama public juga sih sebetulnya ya. Nanti kita coba ya. Ini sudah dibikin public itu udah bisa dimanapun udah terbuka dia gitu aksesnya. Kalau protected, nah ini protected itu satu keyword yang digunakan untuk kelas biasanya waktu ada inheritance ya, pewarisan. Parent class atau super class atau satu kelas yang ada subclass gitu ya. Biasanya dikasih protected untuk atribut parentnya agar bisa diakses hanya oleh kelas dirinya sendiri, kelas dalam satu paket di situ dan terutama subclass ya. Gitu. Ini any class artinya any class di paket yang lain gitu ya. Tapi kalau kelas dalam satu package ini bisa ya. Nanti kita coba ya. Nih. Nah, sampai situ kira-kira apakah bisa dipahami penjelasan saya atau ingin ditanyakan silakan. Santai aja ya. Nah, kalau misalkan tidak pertanyaan, ini saya membuka file di internet ini ya, Draw.io namanya. Draw.io ini bisa kita gunakan untuk Draw.io bisa digunakan untuk membuat diagram kelas ya. Berguna sekali ya daripada bikin sendiri di apa namanya? Di MS Word atau di Excel ya, bikin sendiri capek, bisa aja kita gunakan ini ya. Nah ini, jadi kita bisa buat misalkan kasus tadi itu lingkarannya. Lingkaran, terus ini nanti ada field titik 2 type. Field itu atribut ya. Ini kita bikin radius. Dan tipenya apa, kita tulis double tadi ya. Tuh. Terus ada di bawahnya. Ini tunggu ya sebentar. Terus ada luas tadi titik 2 double. Terus ada keliling titik 2 double. Nah, itu perhatikan ini ada plus sama min ya. Kalau dikasih min itu artinya atributnya jadi private ya, dikasih min. Kalau dikasih plus berarti itu public. Terus nanti kalau dikasih crash ya atau ya sub ya crash kayak gini nih nanti. Nah kayak gitu, itu namanya protected ya. Kalau nggak dikasih apa-apa berarti default ya. Jadi mana tadi? Nah ini ya lingkaran, itu kan ada radius, ada luas, ada keliling, dan tipe datanya double, jadi titik 2 double gitu ya. Dan ini kasih min artinya private. Lalu ini ada 1, 2, 3, ada 4 ya. Ada
set radius. Bisa nggak dikecilin nih? Ini sekalian ini ya, saya ngejelasin tentang pembuatan diagram kelas karena nanti penting sekali ya. Keliling double, terus ini tadi metodenya set radius ya. Set radius ya. Set radius, dan ini tipenya aja yang dimasukkan di sini ya. Jadi kita lihat itu ada double, udah masukin tipe ya. Tipe dari parameternya sendiri yang si radius nggak dibikin. Terus kemudian kalau void berarti ini tidak diisi apa-apa. Nah gitu ya. Kemudian lanjutannya getter ya. Plus ya. Berarti get radius dalam kurung. Nah ini ya. Saya kasih panjangin dulu. Get radius ada double. Nah ini berarti tipe data keluarannya ditulis di sini. Gitu. Ini prosedur yang atas, yang ini fungsi gitu ya. Terus lanjutnya hitung luas ya, hitung luas sama hitung keliling. Kok susah ngetik saya. Plus hitung luas ini gitu, tipe keluarannya double, terus nanti plus hitung keliling sama begitu, keluarannya double. Nah, sudah deh ya. Kalau untuk yang seperti ini cukup ya. Jadi kotak yang atas nama kelas, kotak yang kedua atribut, kotak yang ketiga metode ya. Nah, terus saya akan jelaskan konstruktor ya. Tadi di kelas main Java kita membuat objek link 01, link 02 itu tanpa dengan konstruktor yang default yang dibuat oleh compiler ya. Nah, barangkali kita agak males memanggil set radius, bisa tuh ya. Sudah aja lah kita isi. Nah, ini sekarang kita akan buat konstruktor baru yang akan menginisialisasi nilai atribut dari objek saat dibuatnya. Ya, caranya sama sih ya. Kita pakai public aja sekarang ya. Terus nama lingkaran, kasih kurung. Terus ini tuh ya. Nah, yang mau diisi yang mana? Kalau hanya radius ya udah, berarti radius tipenya double. Terus radius. Aduh, maaf ya. Koneksi internetnya suka kacau. Jadi ini disk radius sama dengan radius. Nah, dengan demikian pasti ini ada error nih. Nah, yang ini error. Karena kalau kita buat buat konstruktor baru yang mengoverload konstruktor yang defaultnya ya. Nah, ini nggak boleh terlalu gini ya. Jadi dia ini sudah kena timpa, jadi harusnya kepaksa kita bikin yang ini public lingkaran yang kosong gitu, yang kosongan. Nah, gitu. Harus bikin yang gini nih. Jadi ini coba perhatikan, tidak error ya. Langsung oke katanya sekarang ya. Coba saya bikin objek baru namanya link 03 ya. Sekarang saya akan menggunakan konstruktor lingkaran. Sudah saya kasih nilai di sini ya. 12.0 atau 12 juga cukup sih. Nah, ini berarti tidak perlu ngisi pakai set radius ya. Paling di sininya kita cetak aja menggunakan ini
Kenapa ya bolak-balik gitu? 03 ya. Saya salah. Luas. Nah, gitu. Jadi 01, kayaknya mending dikumpulkan aja ya. Nih. Nah, gitulah ya. Oke. Ini sekarang kalau saya panggil, ada salah katanya. Nah, suka bingung. Link 03. Clear. Oh, ini suka lupa ini ya. Ini kan jadi main dot Java yang dipanggil di sini mainnya. Oke ya. Nah, ini udah benar ya. Mudah-mudahan benar ya. Yang 3 teratas ini menghitung luas dari objek link 01, 02, 03 yang bawah kelilingnya gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Kurang lebih materi yang di week 2 ya. Mari sekarang kita lihat materi di minggu ini nih. Minggu ketiga ya. Tentang enkapsulasi. Yang akan dibahaskan konsep enkapsulasi, access modifier, konstruktor, modularity, dan package. N-package. Sebenarnya tadi sudah enkapsulasi sudah dijelaskan juga sih ya. Jadi enkapsulasi ini artinya juga bisa disebut penyembunyian data atau data hiding. Nah, kalau di kasus lingkaran ini tadi, ini ya, atribut dari kelas disembunyikan, dikasih private ya. Tidak boleh diakses sembarangan. Bagaimana cara mengubah-ubah nilainya gini? Nah, udah kita sediakan setter dan getter atau metode lainnya ya yang terkait dengan ini. Dan itu dibuat publik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contohnya ya, ini contohnya ya mungkin bolehlah dalamannya kita buat tapi nanti dikunci gembok ya. Dan ini gambar kucing robot gitu ya. Dikunci gembok nanti. Kita tidak tahu isinya di dalam seperti apa. Cara mengaksesnya, cara mendapatkan datanya atau cara mengubah datanya kita sediakan melalui fungsi yang di public ya. Sama seperti sebuah mobil ya. Mobil kalau kita menyalakan mobil itu kan cuman pekerjaannya ya. Pekerjaannya cuman memindahkan kunci mobil ke arah kanan sambil mijit gas sedikit kan ya. Klik sambil jejejejejen gitu kan ya. Bunyilah gitu ya. Berarti aksesnya ke dalam data di dalam mobil ya, atribut di dalam mobil itu yang disediakan itu kunci yang bisa diklik ke kanan ke kiri sama gas untuk menyalakan mobil ya. Itu sih contohnya. Nah, ini sih kalau lihat ada modularity-nya, ada data atau information hiding ya. Jadi si objeknya tetap dipelihara, informasinya, metodenya secara private ya. Tapi si objek juga disediakan satu cara yang bisa diakses secara publik ya, gitu. Nah ini, in other words, teknik membuat sipil dalam satu kelas tidak bisa diakses dan diupdate secara langsung.
akses dan editingnya disediakan melalui metode ya. Nah, ini ada data hiding ya. Terus juga mencegah pengaksesan secara acak dari luar kelas ya. Ini tadi penting sekali tabelnya ya. Nah, private ini kita membahas yang ini satu-satu ya. Private, default, protected, public. Private kalau ditaruh bisa ditaruh di field. Ya tadi ya di field itu yang ini nih. Bisa di method ini, bisa tuh di method kita kasih private. Bisa juga di konstruktor ya. Yang ini nih bisa di nah, ini bisa ya. Jadi secara strict terkontrol. Artinya tidak bisa diakses dari luar gitu ya, dari luar kelas gitu. Dan standar strategi desain ya itu sebetulnya membuat seluruh atribut atau data private ya. Lalu yang metodenya dibikin public ya. Setter getter metodenya dibikin public. Oke, di atributnya di sini. Terus kemudian bisa di metode di sini ya. Dan juga di konstruktor, ini tadi konstruktornya ada 2 konstruktor bisa deh. Jadi kalau dikasih public ya tadi itu ditaruh di ruang terbuka ya, dilihat oleh siapapun ya, bisa diakses sama seperti sendal jepit yang kita taruh kalau kita mau ke masjid ya, yang umat Islam. Nah itu jadinya kita ngeset sendal jepit itu public tuh ya, artinya kita sudah dalam hati kita sudah ini ada peluang 50% diakses oleh orang lain ya. Mungkin karena lupa orang itu, oh ini mirip, disangkanya punya dia misal ya. Atau dengan maksud yang lain ya, dengan maksud memilikinya gitu. Beda kalau misalkan ada locker ya. Jadi ada locker yang ada kuncinya gitu. Itu kuncinya terus bisa dikunci sama kita ya. Jadi sendalnya atau sepatu kita taruh di locker itu kita kunci. Itu sama halnya kalau kita kasih private ya. Yang bisa ngambil tentu yang punya kunci gitu loh ya. Nah, itu public ya. Saya ngasih perumpamaan private, public, protected. Nah, protected ini itu ya. Bisa digunakan di fields, metode, dan konstruktor. Dideklarasikan protected dan superclass hanya bisa diakses oleh subclass ya. Jadi di materi inheritance nanti akan dijelaskan sebetulnya ketika masih ya. Aduh, saya takut tiba-tiba terputus koneksinya. Dalam inheritance itu ya, jadi ada kelas orang tua dan kelas anak. Kalau dikasih protected, itu artinya apa? Si anak boleh make barang orang tua gitu loh ya. Misalkan orang tuanya punya mobil, anaknya boleh pakai mobilnya gitu ya. Orang tuanya punya motor, bisa orang tuanya punya rumah, si anaknya boleh menggunakan motor, rumah, dapur gitu ya. Konsepnya begitu tuh. Si subclass bisa mengakses barang-barang milik si kelasnya ya, si superkelasnya gitu. Atau di paket yang sama ya. Default. Nah, kalau default kayak ini nih default. Kalau dikasih ini berarti public. Ini public nih. Kalau dikasih gini default ya. Nah, default itu tadi bisa dipakai di kelas. Yang ini default nih, kelas default nih ya. Bisa di field, bisa di sini. Artinya ini tidak diisi, bisa di metode juga tadi pernah ya. Terus bisa di konstruktor. Dan bisa diaksesnya hanya di kelas yang sama paketnya katanya. Ini contoh-contoh ya
Another use of getter and setter. Apa nih katanya? Kegunaan getter dan setter. Kita dapat menambahkan kode validasi sebelum mengakses atau mengupdate si field ya. Nah ini benar ya. Contoh kalau mengisi radius kan nggak boleh radius lingkaran negatif ya. 0 juga boleh, tapi buat apa ya? Ada lingkaran nilainya 0. Berarti kita bisa kasih validasi di sini nih ya. Di sini cara mengasih validasinya gini ya. If dalam kurung radius lebih kecil sama dengan 0 ya itu ya. Cara yang sederhana bisa gini nih, this radius. Ini cara yang paling jadul ya. Kenapa jadul? Kalau radiusnya 0 atau negatif, udah kita setting 0. Program tetap jalan gitu loh ya. Tapi ini sebetulnya mengisikan informasi yang keliru. Padahal negatif ya. Mungkin salah ketik gitu loh ya, minus 10 gitu, harusnya 10. Tapi kita isikan 0. Ini salah ya. Nah, gimana caranya? Nah, ya. Ini bisa pakai saya juga lupa ya. Kita bisa pakai apa ya namanya ya? Satu ini ya, membuat satu semacam pencetakan di layar ya untuk pesan kesalahan gitu ya. Nah ini tunggu sebentar ya, ada di mana ya? Saya lupa nih ya. Untuk sementara misalkan validasinya begini aja lah ya. Ini dulu ya, salah sih. Harusnya ada throw exception gitu ya. Jadi program berhenti gitu ya. Nah, tapi ini bolehlah sementara ya. Untuk sementara bolehlah gitu ya. Nah, untuk contoh yang ini misalkan ya, ini ada validasi nih ya. Kayak gitu. Lanjut access modifier. Wah, banyak nih ya. Banyak nih. Sebetulnya bisa langsung praktek aja sih ya. Nah, lanjut. Konstruktor itu adalah metode yang memiliki nama yang sama seperti kelas ya. Udah saya jelasin tadi ini. Ini metode yang memiliki nama sama yang kelas ya. Nggak boleh beda. Terus tidak ada tipe balikannya ya. Tidak ada void. Tidak ada misalkan tipe yang lain. Double, float, integer, dan sebagainya ya. Nah, konstruktor harus sama saat pembuatan ininya ya, pembuatan objeknya. Nah, contoh ini employee Jim. Nah, ini berarti sudah diberi nama string ya, perhatikan di sini. Nah, ini public employee string n ya. Nah, default konstruktor yang tadi yang ini. Yang kalau kita bikin konstruktor baru wajib ada gitu ya. Tapi kalau ininya nggak ada nih, ini nggak usah ditulis gitu ya. Kayak itu namanya default constructor. Nah ini building mana? Nah ini kita tidak ada ya. Konstruktor di sini tidak ada kan? Tapi kita bisa bikin langsung menggunakan konstruktor yang tidak ada parameternya. If the class is given new constructor, the default constructor can be used. Oke, tetapi juga harus dibuat ya. Nah ini konstruktor overloading namanya. Jadi kalau yang disebut overloading itu ada kesamaan metode, nama metodenya sama gitu ya. Tapi parameternya berbeda gitu. Kayak ini nih. Lingkaran sama lingkaran sama, tapi ini ada parameter, ya ini nggak ada parameter gitu.
Contoh ini kelas my class, ini konstruktor tanpa parameter, yang ini dengan parameter 2 ya. Lanjut, mana lagi? Nah, sekarang masuk ke materi modularity. Jadi ini menggrupkan ya kelas-kelas gitu ya. Nah, ini kelihatannya modularity itu sudah masuk ke project sih ya. Nah, ini contoh package ya. Ada pengguna. Jadi package itu sebetulnya hampir sama dengan satu directory ya atau satu folder gitu. Package itu cuman pembuatannya tidak bisa sesederhana itu. Jadi di sini saya tidak bisa nih. Saya mau bikin package ini, klik nama ini, gitu ya. Ada nggak? Nggak bisa ya. Kalau di VS Code itu kita harus membuat package-nya secara di konsol gitu ya. Nah, itu makanya gunanya IDE yang kayak NetBeans ya, atau yang IDE-nya yang sudah ini ya, kita membuat sebuah package itu nanti secara sistem package itu sudah bisa dikenali sebagai package di dalam keseluruhan project kita gitu ya. Nah, ini contoh ya. Jadi saya bikin kelas animal ada di package 1 ya. Terus kemudian saya bikin kelas dog ya. Ini extend ini berarti sudah masuk ke konsep inheritance ya, inheritance animal. Sementara ini lokasi kelas ini ada di package 2. Mana caranya supaya kita bisa di package 1 ya. Maka kita mengimport ya ini. Mengimport nama package-nya sama nama kelasnya. 1.animal gitu. Jadi ini terkoneksi ya. Begitu. Oke. Kita langsung praktek aja ya. Untuk prakteknya mungkin izin menggunakan NetBeans ya. NetBeans. Kebetulan alhamdulillah ternyata di mesin Mac itu NetBeans ternyata bisa juga dipakai ya. Saya download NetBeans itu ya. Nah, coba kita lihat ya. Ini kita akan membuat contoh apa ya? Toko buku ya. Kita akan membuat toko buku ya. Bikin project ini. Java with Maven, Java application. Coba kita klik. Ini hanya apa ya project namanya? Toko buku aja. Ininya apa ya? Ini jangan. Apa ya? Toko gitu. Saya juga ini belum nyaris nggak ini. Lokasinya ya udah gini aja dulu ya. Ini atau saya cancel dulu. New project. Application next. Ini NetBeans projectnya jangan diganggu ya. Ini misalkan toko buku lah ya namanya. Ini toko ya. Oke. Kita lihat dulu hasilnya. Oke. Kita buang-buang dulu ya ini. Nah, perhatikan ya. Nya yang ini toko.toko buku ya. Jadi ini ada toko.toko buku ya. Karena nama filenya toko buku nih sebetulnya ya. Saya ganti jadi main aja gitu. Biar ini. Terus ini saya rename ya.
Saya refractory rename. Nah ini set, gimana ya cari agak ganti namanya. Ya sudah, nggak usah diganti aja. Toko buku. Jadi ini salah lah pembuatannya ya. Harusnya toko bukunya bersatu ya. Sudah buat di sini. Main. Nah, udah bisa ya. Oke, ini kita run dulu. Nah, udah jalan ya Hello World-nya ya. Nah, biasanya biasanya kita bikin dulu kelas diagramnya ya di sini. Tapi sebelum bikin kelas diagram, jadi ada kelas diagram ya. Kemudian ada yang namanya spesifikasi atau implementasi, tahapan implementasinya sih sebetulnya ya. Jadi misalkan kita mau bikin aplikasi toko buku lah ya. Aplikasi toko buku misal ya, ini juga sederhana sih. Itu kelas ya. Nah, untuk pembuatan kelas pakai ini kita ya, pakai yang tadi itu. Toko buku ya. Toko buku berarti kita akan butuh 3 kelas lah ya, yang nama bukunya. Terus kita butuh pembeli ya atau pelanggan. Terus satu lagi butuh apa ya namanya ya, pembelian buku gitulah, transaksinya ya. Oke, untuk buku bebas nih ya, mau data apa saja untuk buku. Biasanya judul ya, udah pasti judul. Ini kita bikin gini, judul tipenya string ya. Terus harga ya, tipenya integer. Terus apalagi ya, buku, kode lah ya, kode buku lah, anggap yaitu string gitu. Nah, oke. Jadi kita sudah punya kelas untuk buku. Lalu metodenya ya setter getter ini pasti ya. Jadi set judul gitu ya. Set judul berarti ini tipe datanya string dan ini tidak ada tipe. Terus kemudian set harga. Harga itu int. Tuh, ini yang titik dua-nya di. Tulis kemudian set
kode. Ini string. Tuh ya, itu untuk setternya tuh. Getternya ya tinggal gitu aja ya. Get judul. Terus kemudian kalau ini get judul nggak ada ya. Terus itunya pasti string ya. Terus get harga. Tipenya integer ya, int. Terus get kode. Dan ini string ya. Oke, sementara begitu dulu ya. Apakah perlu konstruktor? Konstruktor nanti ya kita buat ya. Biasanya konstruktor nggak dituliskan di situ sih. Sekarang pelanggan pembeli ya. Ini mungkin nama, tipenya string gitu ya. Terus apa lagi ya? Ini isinya sih data pelanggan ya. Nama juga cukup kayaknya. Untuk kasus yang ini, nama cukup saja ya. Jadi ini juga mungkin setter dan getter nama ya. Set nama, ini tipenya string. Dan ini get nama string. Ya, kita bikin kasus yang mudah aja. Ini dia. Nah, kemudian pembelian buku, ini satu kelas yang menyimpan informasi atau mencatat buku yang dibeli oleh pelanggan tertentu ya. Nah, bagaimana? Berarti ini sebetulnya nanti ada pelanggan dan tipenya pelanggan ya. Nah, ini coba perhatikan ya. Ini kita membuat satu atribut namanya pelanggan, tapi dia tipe datanya pelanggan. Ini gitu. Bukan tipe yang kayak gini, tipe primitif, string, integer, double gitu ya. Bisa begitu ya. Terus kemudian buku, ininya buku. Bisa begitu ya. Oke, udah dapat tuh ya. Jadi ini pembelian buku itu, si pelanggan ini beli buku ya. Terus kemudian setter getternya mungkin mirip saja sih ya. Tadi set pelanggan, ininya saya pasangin dulu. Nah, pertanyaan di sini, kira-kira di sini isi apa? Ada yang tahu nggak? Silakan. Tipenya apa? Pelanggan, Pak. Pelanggan dengan P kapital ya? Ya, Ya, pelanggan. sip. Iya. Oke, mantap. Terus metode yang lain, get pelanggan. Oke, di sini diisi apa? Pelanggan juga, Pak. Iya, betul. Terus di sini tadi itu ada buku ya. Berarti set buku. Berarti udah pasti bisa dijawab ini buku juga ya.
Terus yang ini get buku ketik 2 buku gitu ya. Nah, udah. Jadi kita punya 3 kelas ya yang berbeda. Saya copy. Ngomong kopi jadi kepikiran mau minum kopi nih. Emang kalau Internal malam suka text minum ya. kopi, Pak? Kadang-kadang kalau tidak ada yang lain, kopi gitu. Ini saya kopi lagi. Ya, ntar. Emang nggak susah tidur nantinya, Pak? Enggak, saya kopi enggak ngaruh buat saya. Oh, Kadang-kadang jadi malah kadang-kadang enggak bikin ini. Kalau waktunya tidur juga sih minum kopi gitu. Oke, terus satu lagi pembelian buku. Nah, ini belum ada relasinya sih ya. Kan kita belum belajar ya, relasi-relasian. Padahal sih sebetulnya ini ada relasinya ya. Nah, gitu. Selain kelas ini nanti ada kelas main ya, tapi tidak kita tulis di sini ya. Nah, kita bikin ininya, ceritanya ya. Di kelas ini mau diapain gitu loh ya. Jadi ada ceritanya. Ceritanya apa saja ya. Jadi misalkan tugas kita lah gitu ya. Yang pertama ini membuat implementasi kelas sesuai diagram di atas ya. Jadi ada 3 kelas kan ya. Kelas buku, kelas pelanggan, kelas pembelian buku. Nah, kita ceritanya kelas buku diletakkan pada misalkan package apalah ya. Misalkan saya nggak tahu tuh ya. Misalkan package book misalkan ya. Tapi tentu saja tergantung dari ininya ya. Tadi kan ada toko buku ya. Jadi toko buku titik mungkin begini ya. Cuman saya nggak tahu nih di program kita. Pokoknya si buku itu ada di book gitu loh ya. Terus kelas satu lagi apa? Pelanggan ada atau diletakkan pada misalkan package apa ya? Pelanggan itu bahasa Inggrisnya apa ya? customer, Pak. Customer. Oke lah. Tapi nanti di sini ada toko buku ya. Itu dan itu ya pembelian buku ya. Kelas ini terserah nanti ya. Pokoknya ceritanya kita bikin 3 package ya. Nah, ini buku pelanggan sama pembelian buku ada di package yang berbeda ya. Misalkan transaksi gitu ya. Tapi
ada. Kayak gitulah ya. Oke, supaya nanti bisa dipelajari kalau tidak publik gitu ya, ternyata tidak bisa diakses di kelas yang lain gitu, untuk yang ininya ya. Nah, kalau sudah diletakkan gitu nanti kan membuat apa lagi ya, objek ya berarti. Hmm. Nah, bukan objek dulu ya, membuat konstruktor ya. Konstruktor di kelas buku dan pelanggan dengan parameter sesuai atributnya ya. Apa lagi ya? Pembelian buku. Juga ya, membuat konstruktor di kelas pembelian buku, tapi parameternya adalah objek yang telah dibuat parameternya adalah itu tadi, pelanggan dan buku gitu ya. Silahkan aja beri contohnya ya nanti. Nah, terus kemudian nanti membuat drivernya ya, main driver. Main driver itu program utamanya ya, untuk membuat kelas main untuk menguji kelas-kelas yang tadi dibuat. Ini tentu saja urutannya biasa ya, membuat objek buku gitu ya. Silakan datanya pilih ya, terus kemudian membuat objek pelanggan, terus nanti membuat objek pembelian buku. Itu aja sih ya. Setelah itu langsung ya kita disuruh, nggak usah, ini nggak ada rumit-rumitnya sih, ini nggak ada implementasi yang rumit, cuman ini tujuannya sih supaya membiasakan diri ya. Nanti terakhir ya menampilkan data pembelian buku ya. Itu. Ini ada yang mau nyoba? Kalau ada yang mau nyoba, silakan screenshot dulu, terus share screen. Ya sambil diskusi lah. Mau siapa? Saya coba, Mau? Pak. Oh mantap, silakan deh screenshot dulu ya. Pakai NetBeans.
pakai Netbean, Pak. Iya, sip. Oke, silakan screenshot ya. Dari tadi saya kan ngobrol terus ya, gantian ya. Mahasiswa dong yang ngobrol sekarang. Saya stop sharingnya ya. Ya, silakan. Mana? Oh, Aku ini screen saya udah ada kan, Pak ya? kayak kelihatan ya tadi ke mute. Cuman agak berat ya. Netbean berat. Ini. Tas bukunya dia ada dibuat package lagi book and package kelas ada string private string harga harga
Judul harga produk. tugas. Ya lagi ini lagi implementasi. Nah, katakan standar kids standar dan
Nama itu written nama aja ya. Apa Pak? Baris 20. Baris 20. Oh iya. Salah Pak. Maaf. Yang lupa. Setan. Setan merah. Set. Buat kopi ini. Bisa. Judulnya bebas ya Pak ya? Bebas. Apapun lah. Ya, apa yang Pak? Judul, kode, harga. PBO misalkan. Buku PBO. Buku PBO. Kodenya. Kodenya ya, yang mudah aja lah, berapa? 001 gitu. 1. Harganya Harga
100.000. Mm-mm. Oke. Objek pelanggan. Terus Iqbal import, terus kita buat objek pembelian. Objek pelanggan 1. Bikin pembelian buku pembelian buku, objek pembelian buku. Oh, Misalkan transaksi 1 gitu, apa namanya? transaksi 1. Buku 1. Nah, iya sip. Ya, ini kan sederhana aja. Tinggal mencetak transaksi 1 ya. Pembelian buku pertama. Oke, plus yang plus. Kalau udah kayak gini, nampilinnya gimana Pak ya? get nama transaksi 1. Get pelanggan, get buku. Public. Sama judul buku ya, sama harga ditampilin datanya. Itu kan baru Nama pembeli buku. Pembelian buku. judul, tapi nggak apa-apa. Judul buku ya itu. Judul buku. Oh, nama Get judul. buku itu coba kita lihat nanti ya.
Coba di run aja dulu. Get buku tuh kan jadi sebetulnya ada nama gitu ya di dalamnya. Bisa pakai titik lagi nggak? Coba lihat di main programnya. Oh, udah di run. Oh, lihat judul. Oke. Nanti kan bisa satu lagi pakai tadi itu judul sama harga kali yang penting tuh ya. Oh, kode boleh. Nah, jadi nama pembelinya ya kurang ya. Get pelanggan sama Lihat nama. nah ya sip di run lagi. Ih, langsung beli buku PBO ya. Oke. Kayaknya Kalau nggak salah Pak tinggal Munyamin latihan. jual buku yang goleng ya Pak ya? Iya, dulu Saya pernah baca. pengennya dari dulu sih cuman pernah baca. Iya, Pernah iya, Pak. iya. Oke. Hmm. Bikin buku PBO nanti. Ditunggu Pak. Oke, Saya mau baca. terima kasih banyak ya Iqbal ya. Mungkin Ya Pak. kita tutup dulu. Silakan di close. Coba saya rangkum dulu ya pertemuan hari ini. Yang lain kemana ya? Tunggu ya sebentar. Baik, pertemuan malam ini sebetulnya sudah ngebahas banyak hal ya. Saya rasa, oke, sudah dibahas banyak hal ya. Pertama kita konsep ya, bagaimana dari suatu kelas disembunyikan, atribut dari suatu kelas disembunyikan, kemudian disediakan setter-getter atau metode lain yang bersifat publik gitu ya. Kemudian juga kita sudah ngebahas beberapa akses modifier, biarpun tadi di contoh programnya kita tidak mencoba semuanya ya. Salah satunya juga protected itu tidak kita coba karena materinya di materi inheritance ya. Konstruktor tadi sudah kita lihat beberapa jenis konstruktor yang mengoverload default konstruktor. Terus barusan sebetulnya kita sudah belajar modularity dan package ya. Nah, sisanya sih sebetulnya nanti tinggal latihan ya, membuat soal yang kira-kira seperti yang tadi dijawab oleh Iqbal ya. Baik, pertemuan kita hari ini sudah beres, kita cukupkan seperti itu saja. Terima kasih untuk yang sudah hadir dan menjawab. Untuk yang tidak hadir pada kesempatan ini, silakan dipelajari lewat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam.
Oh iya, sama-sama. Yuk, yuk, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.